tik in. Salam, selamat malam. Shalom. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita alaskan di dalam doa. Kami minta nanti Tante Eli yang akan bawa kita dalam doa pembukaan. Kami persilakan. Kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Kalau kami kembali dapat berkumpul Tuhan, untuk Tuhan mengikuti som Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah som kami. Kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus. Semua yang hadir pada malam hari ini juga boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Engkau juga berkati Tuhan setiap Tuhan pelayan yang membawakan pada malam hari ini. Engkau urapi, kuduskan Tuhan, sehingga Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Bagi juga Tuhan semua yang hadir, Tuhan Engkau berikan sukacita damai Tuhan, sehingga mereka juga boleh memuliakan dan membesarkan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau juga ada dan memberkati Tuhan acara som kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang di rumah, yang tidak keberatan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, jangan lelah bekerja ya Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang di rumah bisa bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Katakan, lelah bekerja, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah yang gelombang, timbunlah tanah yang berubah. Dari siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan lagi, jangan lelah bekerja Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, menopang. Haleluya. Lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah.
Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah, baik yang ada di sini. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, firman-Mu berkata kau besertaku. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku pun. Katakan lagi, firman-Mu berkata kau, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan lagi, firman-Mu berkata kau, firman-Mu berkata kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwa. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu. Amin Tuhan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan.
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau pertolongan kami Tuhan. Tempat pertolongan kami Tuhan. Tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat kekuatan kami Tuhan. Yesus, kekuatan kami. Perlindungan kami. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan kami, perlindungan kami, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allahku yang baik, Allahku yang luar biasa. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Yesus baik bagiku. Katakan lagi, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Yesus baik. Katakan lagi, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Haleluya, kami ucap syukur kepadamu Tuhan buat segala kebaikan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini ke Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, bila ia tetap tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan yang di tempat ini. Selamat malam buat kita semua. Terlebih dahulu saya berterima kasih untuk kepercayaan Bapak Gembala buat saya pada malam hari ini untuk memberikan sharing kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu, saya percaya sekali bahwa usia kita ini juga berbanding lurus dengan pengalaman kita dengan Tuhan, saudaraku ya. Saya percaya sekali. Saya sedang tidak berbicara kepada anak SD, anak TK ini saat ini. Ya, artinya yang saya bicarakan juga saudara bisa konfirmasi di firman Tuhan yang saudara pernah baca dan saudaraku bisa simak saudaraku. Saudaraku, makanya saya berhati-hati saudaraku berbicara di depan saudara karena saya percaya saudara juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, amin saudaraku ya. Amin. Karena saya percaya kita juga sudah
tiap hari ya ada renungan-renungan buat kita ya, wejangan-wejangan firman secara pribadi, bahkan kadang-kadangnya, bukan kadang-kadang, saya lihat hampir tiap hari ya, itu ada renungan yang dibagikan oleh Ibu Gembala atau dari pastor ini ya, kepada jemaat Tuhan khususnya di Hosana. Bapak Ibu, begini saudaraku ya, saya berjalannya waktu ya, semakin usia saya semakin bertambah ya, saya sudah ikut Tuhan ya, jadi orang Kristen juga sudah lama ya. Jadi dalam berjalannya waktu ini saudaraku, saya semakin merenungkan firman Tuhan gitu, dan saya semakin waspada akan hidup ini saudaraku. Ya, saya nggak mau ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari, yang saya dapatkan selama ini, ya itu nanti di dalam kekekalan saya ditolak Tuhan gitu saudaraku. Saya nggak mau kehidupan rohani saya yang saya merasa saya sudah cukup begitu ya. Tiap pagi baca firman Tuhan, bangun kadang tengah 4, jam 5, bahkan sampai saat ini saya sudah beberapa tahun yang lalu berkomitmen begitu bahwa tidak akan makan sebutir pun atau minum sebutir apapun sebelum saya membaca firman Tuhan. Itu udah bertahun-tahun yang lalu tuh, sampai sekarang, meskipun saya di luar kota, meskipun kadang-kadang saya di kendaraan saudara. Jadi saya nggak akan konsumsi apapun, itu itu sudah komitmen saya. Jadi saya nggak mau saudaraku hal-hal yang sudah menurut saya baik ini tapi nggak berkenan kepada Tuhan begitu. Mengapa saya katakan demikian saudaraku? Karena kalau kita belajar firman Tuhan, ngeri juga saudaraku, ya, ngeri juga ya. Ada orang-orang yang merasa dirinya, dia merasa Tuhan mengenal dia, tapi Tuhan tidak kenal dia gitu. Ya kan, ngeri itu. Dia merasa dirinya dikenal Tuhan gitu. Tentu dengan alasan. Apa alasannya? Ya kalau kita baca di Matius 7, 21, 23 gitu, alasan jelas sekali, Tuhan bukankah aku sudah, ya itu kan udah level-level, bukan ini lagi tuh menurut saya tuh. Ya, itu membuat saya ngeri saudaraku. Saya nggak tahu kalau saudara nggak ngeri, saya ngeri saudaraku. Ya, karena usia sekarang 52, saya Alkitab katakan umur kita kan 70-80 tahun. Efektif manusia itu umurnya berapa sih ya? Ya, 80 tahun juga saya bilang sendiri ya. Saya nggak mau lama-lama hidup ini, saya bilang. Karena saya ngelihat juga orang-orang ya, tapi saya mau hidup saya itu berkenan kepada Tuhan begitu. Makanya di dalam masa-masa hidup saya sekarang ini saudaraku, saya bergumul saudaraku untuk melakukan kebenaran ya, selaras dengan kebenaran yang sudah begitu banyak. Kalau disuruh ini ngulang ini berarti udah nggak tahu udah berapa kali saya ngulang ini dari Kejadian sampai Wahyu gitu loh. Tapi itu kan nggak jadi jaminan juga saudaraku. Ya, nggak jadi jaminan bahwa orang yang sudah hafal, maaf kata orang lain mungkin ada apa gitu ya. Ini kita udah hafal gitu ya, kita langsung dapat lisensi masuk surga. Enggak saudaraku, Alkitab mengajarkan demikian saudaraku. Ya. Ini yang membuat saya semakin menjaga hidup saya saudaraku. Ya. Ini semakin membuat saya semakin berhati-hati di dalam hidup ini saudaraku. Ya. Jadi saya sekarang tinggal bagaimana menerapkan kebenaran itu sebagai gaya hidup gitu. Ya. Kebenaran itu sebagai gaya hidup kita gitu. Jadi saya percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ya saya percaya bahwa itu tidak terjadi begitu saja. Sebagai orang percaya, saya meresponnya itu tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa sepengetahuan Bapa di surga gitu. Jadi saya punya pemandangan, meskipun saudaraku tidak selalu yang enak ya, bahkan banyak hal-hal yang nggak baik pun saya percaya. Seperti lagu tadi itu, ya, seperti lagu tadi. Saudaraku, yuk kita buka firman Tuhan ya, saudaraku. Saya mohon dibantu di Roma 8 ayat 28-29. Ternyata saudaraku, Kristen itu punya standar saudaraku. Ya, jadi tidak cukup kita jadi orang Kristen pergi ke gereja, lakukan kegiatan-kegiatan gereja, ya, atau mungkin kita pelayanan, itu sudah melegitimasi kita masuk surga saudaraku. Kita harus bicara surga saudaraku. Karena untuk apa hidup ini kalau kita nggak masuk surga saudaraku? Betul nggak saudaraku? Hidup ini kan singkat ini, 70 tahun benar kita kekal. Kita akan menuju kekekalan itu. Ada saudaraku? Soalnya saya harus pakai kacamata kalau saya baca ini. Sudah ya? Baik. Ya. Ya, baik dari 20 ini ya. Enggak apa-apa sini. Jadi sebab semua orang yang dipilihnya ya, Roma 8 ayat 28 29. Tapi kita mulai dari 29 enggak apa-apa. Maaf, kita kembali 29 dulu.
Ya, 22 nanti 28-nya. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya itu? Yesus. Supaya ia, siapa itu? Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Wih. Kalau kita ngerti ini luar biasa, saudara, standar orang Kristen itu. Jadi nggak murahan, saudaraku. Ya, tidak murahan. Kita dipilih ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa gambar anaknya, saudaraku. Ya, ini harus kita pahami, saudaraku. Ya, karena kalau kita kembali tadi kepada yang saya baca tadi, yang saya singgung awal tadi di Matius 7 tadi itu, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus. Ya, yang melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus. Jadi luar biasa, saudaraku. Ya, yang melakukan kehendak Bapakku. Di sini dikatakan tadi ini saudara ya, saudara. Yuk kita baca juga satu lagi, kita sebelum kesini lagi nanti kita baca lagi di Matius 12 ayat 47. Matius 12 ya. Maka seorang berkata kepadanya, ya, kepada Yesus nih, lihat, itu ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Maaf saudaraku, lanjutkan saudaraku, 47-nya 4-49. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Yuk lanjutkan 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya itu, itulah ibuku dan saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaranya itu melakukan kehendak Bapa di surga, saudaraku. Ya, jadi standarnya tinggi kan, saudaraku. Kita ini jadi tidak cukup sekatakan tadi, kita ini hanya menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, lakukan kegiatan-kegiatan gereja. Setelah itu kita itu udah selesai, itu udah menjadi legitimasi kita itu sudah mengenal Tuhan, atau itu sudah melegitimasi kita melakukan kehendak Tuhan. Belum, saudaraku. Belum, saudaraku. Untuk menjadi saudara Tuhan Yesus yang berkenan kepada Bapak tadi itu, saudaraku, maaf saudaraku sekali lagi, Bapak Ibu yang di atas sana, saudaraku tolong, tadi kembali ke Roma 8:28. Ya, Roma 8:28. Kita banyak-banyak firman Tuhan karena ya saya mau apa yang saya ucapkan ini terkonfirmasi di dalam kebenaran, saudaraku. Ya, Roma 8 ayat 28, saudaraku, baik, katanya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, saudaraku. Jadi ada ukurannya. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah tadi apa? Menjadikan kita segambar dengan Yesus. Rencana Allah tadi menjadikan kita ini yang menjadi saudaranya Yesus. Itu rencana Allah. Makanya saudaraku, bagi orang-orang yang terpanggil yang mengasihi Tuhan tadi itu dikatakan segala sesuatu diizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Apa itu? Ini saudaraku yang kita. Ini yang kadang-kadang kita itu sebagai orang Kristen itu ya, kita alergi dengan proses, saudaraku. Ya. Karena enggak ada dikatakan mahkota tanpa salib, saudaraku. Kita enggak akan ketemu Tuhan Yesus dalam kerajaan kalau kita enggak diproses, saudaraku. Enggak ada itu. Karena kalau ada sempat Alkitab juga katakan ya di 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan bahwa setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya, saudaraku. Jadi orang Kristen itu enggak murahan, saudaraku. Artinya bisa katakan surga itu juga tidak murahan begitu. Kalau kita selama ini menganggap setelah kita menjadi orang Kristen terima percaya Yesus gitu, percaya dinalar begitu. Karena percaya itu, ya kalau percaya itu 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau kita percaya sama Dia, kita harus wajib hidup seperti Dia hidup, saudaraku. Tuh, penekanannya kan luar biasa, saudaraku. Kalau udah kayak gini coba, mau masuk surga enggak? Berani enggak kita bilang masuk surga? Ya tadi itu, harganya mahal, saudaraku. Ya. Makanya pantaslah Tuhan Yesus bilang, ya, di Matius 5 ayat 48,
hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Jadi itu bukan kata-kata ini saudaraku, nah, itu memang harus begitu kitanya. Sempurna itu apa saudaraku? Sempurna itu matang saudaraku, salah satunya artinya matang. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus matang saudaraku. Ya. Jadi sempurna itu bukan kata-kata orang seperti mungkin, oh dia itu, karena aku nggak sempurna seperti malaikat. Enggak itu maksudnya saudaraku. Sempurna itu artinya segala yang kita lakukan itu berkenan kepada Bapa gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa berkenan kepada Bapa? Ya gampang saudaraku. Ini yang kita perlu pelajari saudaraku, yang mau kita dalami saat ini saudaraku. Malam ini saya rindu sekali melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ya, saya rindu kita bertumbuh di dalam kekudusan Tuhan saudaraku. Kita bertumbuh menjadi orang-orang yang sempurna, yang berkenan di hadapan Bapa gitu. Ya, bukan hanya di depan manusia. Supaya apa? Tergenapi firman Tuhan di Matius 5 ayat 16 itu. Ya. Ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, mereka memuliakan Bapa di surga gitu loh. Jangan malah melihat perbuatan kita, melihat kehidupan kita, Tuhan malah dikutukin, Tuhan dibenci, kita jadi batu sandungan. Orang-orang seperti ini saya yakin gak akan masuk surga saudaraku. Udah jelas saudara kan. Dia bukan membawa kabar baik saudaranya. Yang mau saya ajak saudaraku pada malam hari ini saudaraku. Seperti saya katakan tadi, saya udah percaya sekali Bapak Ibu sudah renungkan firman Tuhan. Ya, kalau udah ya mulai sekolah minggu ya udah berapa tahun usianya saudaraku. Mari saudaraku, yuk kita tampilkan Kristen yang dikehendaki Bapa itu. Orang-orang percaya yang dikehendaki Bapa itu. Apa yang dikehendaki tadi? Menjadi seperti Kristus. Kita bukan menjadi seperti Tuhan itu, Tuhan bukan loh, tapi karakter dia loh. Ya. Di Filipi 2 pasal 5 kan begitu. Hendaklah dalam hidupmu bersama kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Gitu. Jadi kebenaran juga saudaraku. Jadi itu bukan kata-kata yang ini tanpa alasan saudaraku. Makanya di jemaat mula-mula itu sampai orang rela mati semua itu, ya karena memang luar biasa harganya gitu. Dia mengerti bahwa mengiring Kristus itu harganya mahal dan dia tahu upahnya gitu loh. Kita mau hidup enak-enak di dunia ini tapi kita mati ingin masuk surga gitu. Padahal kalau kita mau belajar firman Tuhan saudaraku ya, ikut Tuhan itu ikut dia atau tidak sama sekali saudaraku. Karena kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan katanya kan. Tegas loh. Makanya saya bilang saudaraku, saya bilang tadi setelah saya iringi waktu saya baca, ternyata Kristen yang selama ini yang saya kepahami itu dangkal gitu loh. Ya, makanya kita nggak maju-maju, makanya kita juga nggak menjadi berdampak gitu kepada di luar sana gitu. Karena memang kita menjalani ibadah rutin gereja Kristen kita sama dengan agama lain. Cuma kita punya Tuhan namanya Yesus begitu doang. Gedung ibadahnya gereja gitu. Kita tidak menampilkan karakter Kristus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi terjadi distorsi ya dari kekristenan yang sesungguhnya itu. Makanya Kristen nggak jadi suatu barang yang kalau kita barang itu yang barang yang bisa mahal dijual gitu. Karena sama wae kayak gitu kan. Kehidupannya orang sama-sama aja. Masih suka marah wae, suka maunya dia sendiri. Membenci orang ya benci aja begitu. Ya, mau cari kekayaan yang enggak halal, mau cari aja begitu. Ya, mau hidup suka-suka begitu. Kan enggak kayak gitu. Kalau kita percaya saudaraku bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus, kita juga harus percaya bahwa diri kita ini bukan milik kita lagi toh. Itu firman Tuhan lagi loh saudaraku. Itu firman Tuhan lagi. Jadi kenapa selama ini kita menjalankan kehidupan ini suka-sukanya kita mau kemana, sukanya kita gitu. Kan bukan milik kita lagi, kita dibeli dengan lunas saudaraku. Sebenarnya kalau mau dikatakan kita nggak berhak sebenarnya untuk hidup kita ini. Kita hanya minta petunjuk Bapa, Tuhan, apa yang harus kukerjakan untuk menyenangkan perasaanmu. Kan begitu harusnya. Ya kan? Itu sebenarnya sebagai orang Kristen saudaraku. Ya, apa Bapa yang harus kulakukan? Apa yang harus kuputuskan? Kan begitu saudaraku. Nah, ini harus kita mulai dalam rumah tangga kita, hubungan dengan suami, dengan istri, dengan anak. Kehidupan kekristenan harus nyata saudaraku di keluarga itu. Ya, itu harus nyata gitu. Saya bicara gini, saya berani ditunjuk anak istri saya, karena memang berat buat saya Kristen, karena makanya saya berusaha untuk menjadi teladan saudaraku. Saya berusaha menjadi garam, berusaha untuk menjadi roti yang terpecah, yang tercurah di keluarga saya, bahkan di keluarga besar saya saudaraku.
itu bukan hanya ngomong. Gitu loh. Saya berani katakan bukan hanya ngomong. Kalau saudaraku mau ingin cek saya, tanya secara diam-diam ke orang tua saya, ke adik-adik saya, saudaraku. Dan ini saya lakukan gitu. Karena saya mau mengajak mereka. Jadi bebannya udah beda gitu. Jadi tidak lagi Tuhan tolong mereka selamatkan, tidak begitu lagi. Tadi itu ya, Matius 5:16 tadi itu, ya. Melalui perbuatan kita yang baik itu, mereka akan memuliakan Bapa. Karena nggak ada dalil untuk mereka menolak apa yang kita katakan. Karena memang kita tulus mengasihi mereka, tidak hanya mengasihi dalam arti ini, tapi kita juga berbuat untuk mereka begitu. Ya, berbuat kita buat mereka. Ini bukan sombong, tapi kalau dibilang sombong, saya saudaraku, orang tua saya itu udah beberapa tahun-tahun itu nggak saya ini saya supply itu kebutuhannya saudaraku. Orang tua saya. Di masa tua mereka saya supply itu. Bahkan saya buat tanggal 1 sebelum tanggal orang bajian, udah saya duluan itu. Udah sekali prioritas itu. Itu bukan setahun 2 tahun saudaraku, udah bertahun. Bahkan saya kasih untuk berobat mereka itu. Bahkan bukan mereka, adik-adik saya juga, saudaraku. Kalau saya lihat, tapi saya ini, gitu loh. Jadi, Kristenan itu harus bisa dirasakan orang di sekitar kita, saudaraku. Ya, kita kok bilang-bilang Tuhan, Tuhan, tapi kita nggak ada ininya. Ya, ini yang mau saya ajak kita, saudaraku. Ya, ini, mari, saudaraku. Saya bilang tadi kita sudah firman Tuhan, saya pikir ngelotok, saya pikir, waduh, ya, apalagi kita ini kan tiap hari baca, merenungkan firman Tuhan. Tapi mari saudara, mari kita terapkan kebenaran itu. Wah luar biasa saudaraku, dampaknya damai sejahtera saudaraku. Ya karena apa kita harus berusaha hidup dalam kekudusan soalnya. Kita harus menjaga kekudusan Tuhan. Sama yang seperti dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 16 itu. 15, 16, 17 itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kita berusaha berjuang itu. Jadi doanya itu udah gitu, Bapa, ajar aku, tolong aku, mampukan aku untuk hidup kudus, untuk hidup suci. Udah gitu doanya. Maunya udah begitu saudaraku. Saya seorang profesional saudaraku ya. Doanya sudah begitu saudaraku. Saya nggak pernah saya doa sekarang Tuhan berkati usaha saya, nggak pernah. Ini saya ulang berapa kali, udah pernah saya katakan ini. Tapi ini udah ada istri segala macam. Nggak pernah saya bilang begitu. Karena saya percaya sekali ketika saya mendahulukan dia. Ketika saya benar suci hati saya datang kepada dia. Hancur hati ingin berkenan kepada dia, ya. Karena saya pikir-pikir ternyata hidup berkenan kepada Tuhan itu lebih susah daripada mencari uang, saudaraku. Saya udah sampai sebegitu, saudaraku. Ya, hidup berkenan kepada Tuhan susah, saudaraku. Itu saya gumuli terus tiap hari, dari bangun pagi sampai malam. Bahkan malam saya koreksi diri saya. Tuhan, tadi saya masih gagal ini, saya tadi masih ini, ampuni saya, besok mau berjuang lagi. Udah begitu. Dan dampaknya saudaraku luar biasa, saudaraku ya. Ya, dampaknya. Saya memiliki damai sejahtera yang luar biasa, saudaraku. Ya. Sampai saya katakan, saudaraku, andai kata pun Tuhan panggil kapanpun aku, saya sudah siap, saudaraku. Sampai sudah lari ke situ, saudaraku. Ya. Sampai sudah ke situ, saudaraku. Karena apa? Saya berjuang terus soalnya hidup benar. Saya berjuang, saudaraku. Belum sempurna, benar belum sempurna. Tapi saya berjuang. Tuhan, saya mau di area ini, Tuhan. Saya mau di area ini. Saya mau hidup berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Udah itu. Itu yang saya doakan. Itu yang saya minta di hadapan Tuhan. Enggak yang lain. Dan puji Tuhan, saudaraku ya. Puji Tuhan soal, ya tadi sempat ngobrol dengan Pak Andreas tadi. Ya puji Tuhan. Soal usaha saya di dalam kondisi begini ya luar biasa. Ya padahal saya nggak pernah minta begitu. Ya itu Tuhan kan nggak pernah lupa. Dia saya percaya tadi saya dapat kebenaran firman Tuhan benar bahwa kota yang di atas bukit itu kan pasti akan kelihatan gitu. Saya percaya itu bisnis saya sekarang bukannya turun, saudaraku, naik, saudaraku. Saya kaget, saudaraku. Ya. Bahkan nggak pernah setinggi sebelum masa Covid, saudaraku. Saya katakan, di dalam nama Yesus, saya katakan, saya bukan sedang ini. Saya mau ngajak saudara sebenarnya ini gitu loh. Ketika saudara memprioritaskan hidup saudara kepada Tuhan, saudaraku, percayalah, dia nggak lupa kepada saudara. Ya, bahkan saya percaya sekali, saudaraku, dia akan
yang memelihara orang-orang yang saudara kasih, bahkan di tempat yang jauh sekalipun. Ya. Ketika kita hidup suci, belajar hidup suci, ini belajar saudaraku ya. Berjuang hidup suci, belajar hidup kudus saudaraku. Hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Berjuang kita terus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu hidup kita. Ya. Saya percaya sekali, ya. Kita percayalah. Pasti Tuhan tidak akan tinggal diam atas hidup kita gitu. Amin. Ya, karena kita berani kok ngambil yang ini kan hal-hal yang sulit tadi itu, bukan sangat sulit menurut saya itu tadi. Hal yang mustahil tadi. Tapi dikatakan firman Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, betul ya? Saya mau, ya. Saya katakan di tempat ini, mengapa saya berani bilang begini? Artinya saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang mengenal saya untuk melihat hidup saya begitu loh. Gitu loh. Jadi saya ngomong gini, saudara bisa lihat saya, hidup saya gitu loh. Saat ini dan kapan saudara bisa lihat, bener enggak ini Pak Hotman ngomongnya? Saudaraku, jujur saudaraku, saya masih tetap belajar dan saya mau ngajak saudaraku agar hidup kita ini, ya, tidak terbuang percuma saudaraku. Kita hidup berkenan kepada Bapa. Hanya itu kok tujuan hidup kita. Berkenan kepada Bapa. Ya. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tuh. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kebaikan apa saudaraku? Ya, karakter kita diubahkan. Ya, karakter kita diubahkan. Jadi kalau orang-orang seperti ini nggak merasa benci, nggak punya rasa benci lagi, saudara, nggak berusaha lagi, udah gimana benci lagi? Kalau dia benci berarti nggak suka, dia pasti nggak berkenan kepada Tuhan. Masa kita mau nggak dikenan Tuhan? Udah begitu, saudara. Jadi kita nggak belajar lagi. Oh, jangan benci ya, nggak gitu lagi. Fokusnya kepada Tuhan pasti dampaknya luar biasa, saudaraku. Karena kita takut kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi orang-orang seperti kita ini ya harusnya kalau benci itu harusnya ya jangan lagi lah, itu mah udah nggak gitu lagi. Benci, marah, iri hati, ada jangan gitulah, itu mah udah nggak level harusnya buat kita itu. Harusnya nggak level itu. Ya kan? Buang waktu kita itu gitu-gitu tuh. Bagaimana kita bisa berhadapan dengan Tuhan? Kita datang dengan Tuhan. Ya? Menghadap Tuhan dengan rasa-rasa kita itu kan nggak jelas kan kalau gitu. Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah kita yang kudus mau masuk paksa-paksain begitu mana bisa. Kita berarti tidak menghargai kekudusan Allah itu. Melecehkan Tuhan itu orang-orang seperti itu. Mari saudaraku. Malam ini ya saya rindu sekali ya. Kebenaran ini boleh saudaraku ya. Ya menyemangati kita saudaraku. Ya, karena apa saudaraku? Satu ingat saudaraku, satu lagi. Tuhan tidak bisa paksa saudara menjadi orang baik. Dan iblis juga tidak bisa paksa saudara untuk menjadi orang jahat. Karena kita punya kehendak bebas, saudaraku. Saudara mau berkenan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berkenan kepadamu. Roh Kudus, tolong aku. Udah begitu aja. Begitu. Loh, iblis juga begitu. Dia dengan manuver-manuvernya dia ingin menggagalkan kita. Tapi kalau kita nggak mau, dia juga nggak bisa, saudaraku. Ya, saudaraku. Sampai di situ aja, saudaraku. Karena waktu udah berjalan, udah habis, saudaraku ya. Ya. Nanti saya kalau khotbah di atas baru, saudaraku. Ya, saudaraku, ya. Jadi saya rindu sekali, ya, melalui malam hari ini kita punya paradigma yang baru tentang kekristenan kita, saudaraku. Ya, kekristenan itu harus bisa dirasakan, ya, oleh istri kita, suami kita, anak-anak kita minimal, saudaraku. Ya, dirasakan itu, pasti harus dirasakan. Nggak dirasakan, aduh, nanti lebar lagi, saudara. Belajar dengan hidup yang suci dan kudus. Amen. Demikian sampai firman Tuhan yang saya sampaikan. Silakan kepada. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saudara, sebagaimana untuk diselamatkan kita butuh kasih karunia. Amin. Untuk hidup benar, untuk hidup seperti Yesus. Kita juga butuh kasih karunia. Amin. Itu sebabnya mari malam hari ini kita melekat kepada Tuhan. Sementara kita berdoa, sementara kita bersekutu, sementara kita memanggil namanya, kita menyerap kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita menyerap kekudusannya, kita menyerap hadiratnya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup. Benar. Ini
ini pernyataan kami malam hari ini, Tuhan. Sungguh bukan dengan kekuatan kami bisa menjalani hidup benar di hadapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lagi katakan di hadapannya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Alkitab mencatat Nuh hidup benar di antara orang-orang sezamannya. Nuh tepat melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi sebelum semua ayat itu, saudara, yang paling atas dikatakan, maka Nuh mendapat kasih karunia. Kasih karunia yang memampukan Nuh untuk hidup benar. Kasih karunia yang memampukan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kasih karunia yang memampukan Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Malam hari ini, saudara, mungkin kita pernah berdoa untuk yang lain. Mungkin kita pernah minta Tuhan menolong untuk kebutuhan kita, menolong untuk anak-anak kita, menolong untuk yang lain. Tapi pernahkah saudara berdoa supaya Tuhan menolong seperti firman Tuhan tadi? Tuhan menolong untuk kita hidup benar. Tuhan menolong untuk kita hidup kudus. Tuhan menolong untuk kita hidup berkenan. Biar itu yang menjadi ceritaan kita malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nggak minta tolong yang lain. Kita minta Tuhan menolong kita. Roh Kudus menolong kita
untuk hidup presisi di hadapan Tuhan. Hari ini yang menjadi doa kami malam hari ini Tuhan. Kami mau seperti Nuh Tuhan, yang mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, untuk hidup benar, untuk hidup dekat dengan Engkau, untuk melakukan apa yang Kau inginkan. Sikara lama-lama, sikara lama-lama, sikara lama-lama, sikara lama-lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih karena kalau Engkau menolong kami untuk hidup benar, maka yang lain-lain pasti Tuhan akan tolong. Yang lain-lain Tuhan pasti akan cukupi. Yang lain-lain Tuhan pasti akan genapi. Haleluya, haleluya. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Biar ini menjadi lagu kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin, amin. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Menjadi bejana untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Amin. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kita akan berdoa untuk seluruh jemaat saudara. Seperti tadi firman Tuhan, biar kita menjadi jemaat yang dipersiapkan, menjadi mempelainya Kristus. Amin. Biar hari-hari ini kecenderungan hati jemaat hanya Tuhan, hanya firman, hanya Roh Kudus, hanya mencari wajah Tuhan. Kita bertumbuh terus, jemaat Hosana bertumbuh menjadi gereja yang dewasa, yang matang di hadapan Tuhan. Nanti untuk pokok doa ini saya minta Saudari Riris akan berdoa. Biar kita bersatu hati, saudara. Kita berdoa untuk jemaat Hosana, termasuk kita-kita yang berdoa malam hari ini. Kita semua perlu dibentuk Tuhan untuk hidup menyenangkan. Amin. Benar. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapakku buat Amin, kehadiran-Mu Tuhan. pada Amin, malam amin. hari ini. Terima Tuhan, terus kami kasih, membawa Tuhan. kerinduan kami ke dalam Ya, tangan-Mu. amin. Terus kami mengandalkan Engkau. Amin, 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 amin. Tetap lebih Tuhan, lagi menyenangkan. kami terus mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam kehendak-Mu. Ajarkan kami terus untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau hidup seturut kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Bapakku, saat malam hari ini kami membawa kerinduan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang sudah Tuhan percayakan untuk digembalakan di tempat ini. Bapa, terbatas kami sebagai hamba-Mu mengetahui kondisi mereka, tetapi Engkau Allah yang tak terbatas yang mengetahui setiap kondisi mereka saat malam hari ini Tuhan. Jika saat malam hari ini Tuhan Engkau dapati ada jemaat Tuhan yang membutuhkan jalannya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberikan jalan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada. Gantikan Tuhan kekecewaan mereka dengan sukacita daripada Tuhan. Jika saat malam hari ini Bapa Engkau dapati mereka dalam keadaan yang sakit, Bapa Engkau Allah yang luar biasa. Kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu cukup untuk menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau jamah di bagian yang sakit dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki mereka. Pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau Allah yang menguduskan, menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang ada. Percukupkan Tuhan segala kebutuhan keperluan mereka. Bahkan Tuhan, mata pencarian mereka kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang membukakan tingkap-tingkap surga untuk memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Bapak, kami juga menyerahkan kehidupan rohani mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah jemaat Hosana yang ada Tuhan menjadi jemaat yang semakin bertumbuh seturut firman-Mu, menjadi jemaat yang selalu haus akan Engkau, menjadi jemaat yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Engkau Allah, tanamkan Tuhan terus kebenaran firman-Mu kepada mereka. Perkenalkan Engkau Tuhan secara pribadi, secara Tuhan Yesus. Biarlah mereka Bapa semakin mengenal Engkau, semakin haus kepadamu Tuhan, menjadi Tuhan jemaat yang taat akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang menjadi kerinduan mereka akan mereka dapatkan di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka Engkau jawaban dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, jika saat ini ada jemaat Tuhan yang terlena akan keadaan saat ini Tuhan, Bapak Engkau ketuk hati mereka, Bapak Engkau jamah hati mereka, bawa mereka kembali semakin dekat kepadamu. Ingatkan kepada mereka bahwa mereka memerlukan Engkau di dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah jemaat Hosana Tuhan tertanam di dalam firman-Mu. Biarlah mereka Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada, menjadi kesukaan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menjawab setiap pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Jadikan jemaat-Mu kepala dan bukan ekor. Bawa jemaat-Mu semakin naik dan bukan turun. Kami akan melihat setiap janji firman-Mu akan digenapi Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu. Biarlah mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, menjadi jemaat yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala kerinduan mereka Engkau Allah yang menjawab. Terima kasih Bapak. Ini jemaat Tuhan yang ada, terus kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau tutup bungkus mereka Tuhan oleh kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan doa Yabes. Kita akan akhiri Komsel dan Rabu doa online malam ini. Ya, kita nyanyikan doa Yabes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami berterima kasih Tuhan buat acara doa komsel bersama malam ini. Kami boleh menikmati dari awal sampai akhir penyertaan-Mu Tuhan. Dan menjadi doa hamba-Mu juga, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan malam ini. Diberkatilah mereka semua Tuhan. Dan seluruh jemaat yang sudah mengikuti doa komsel doa malam ini, diberkatilah juga mereka Tuhan. Menjadi doa kami, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi remah bagi kami. Kami boleh hidup berkenan kepadamu. Kami mengejar keperkenanan-Mu Tuhan. Engkau sudah tebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Biar kami menjadi jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir malam ini. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka sudah mencari Engkau, mereka sudah mengutamakan Engkau Tuhan. Saatnya berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Rumah tangga, anak-anak mereka, penghasilan mereka diberkati semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah pada hari Minggu. Engkau terus bekerja dengan roh-Mu yang ajaib. Ibadah 1, ibadah 2, baik ibadah sore hari, diberkati ibadah dengan lawatan-Mu yang luar biasa. Seluruh jemaat Hosana berlomba-lomba untuk beribadah Tuhan. Jangan mereka lalai, jangan mereka mengabaikan hari ibadah. Biar jemaat-Mu mengejar perkenanan-Mu, sehingga hari Minggu, hari ibadah kami untuk bersama-sama memuliakan Engkau. Pelayan-pelayan yang melayani, siapkan mereka dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri akan komsel malam ini dan Rabu berdoa malam ini dengan penuh syukur terima kasih. Dan sebentar kami yang ada, pelayan-Mu yang ada di gereja akan kembali pulang. Hantarkan semua dengan selamat sampai di rumah masing-masing. Sepanjang malam Engkau jagai juga kami, lindungi kami, dan kami semua tidur dengan nyenyak, bangun pagi dengan tubuh yang segar. Dalam nama Yesus kami akhiri dengan penuh syukur terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita percaya katakan amin.